Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Bania SPD. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Bengkulu tahun 2022. Saat ini saya mengajar di SDN 78 Lebong, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN kelas 3, tema 8, subtema 4. Pembelajaran ketiga. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Yes! Ya, alhamdulillah luar biasa. Untuk belajar? Sudah. Ya, sebelum belajar kita perhatikan dulu kerapiannya. Sudah rapi? Lihat dulu sampah di sekelilingnya. Masih ada sampah? Tidak. Sampah kita melakukan operasi semut untuk membersihkannya. Sudah kan? Sudah. Ya, sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Amal, tolong pimpin doanya. Berdoa mulai. Kenapa kita harus berdoa sebelum memulai pelajaran? Ya, agar lebih mudah menerima pelajaran dan pelajaran yang kita terima bisa bermanfaat. Jadi apapun yang kita lakukan harus dimulai dengan berdoa. Sekarang mantan, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, masuk semua. Sebelum kita belajar untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kira-kira lagu apa ya? Indonesia Raya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang berdiri, ayo. Dua, tiga. Indonesia itu tanah saudaraku, di sana Sekarang untuk meningkatkan literasi kita, kita membaca 5 menit. Sekarang silakan membaca. Ambil buku kesayangannya, kita membacanya 5 menit. Setelah itu ke tempat kita masing-masing. Ya, nggak usah berebut ya. Ambil. Ya, sekarang sudah waktunya sudah habis, sudah 5 menit. Silakan taruh lagi bukunya. Nah, sekarang aku mau tanya, masih ingat kemarin kita belajar mengenai apa? diagram Ya, batang. kemarin kita sudah belajar mengenai diagram batang ya. Sama kayak kemarin, hari ini kita masih mempelajari tentang diagram. Cuma kita mempelajarinya lagi yaitu diagram gambar. Ya, diagram gambar. Hari ini kita belajar tema 8, Praja Muda Karena, subtema 4, Aku Suka Bekerja, muatan matematika, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, dan muatan SBDB, membuat maket bentuk denah sekolah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama
melalui membaca buku pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasi data dalam diagram gambar. Yang kedua, melalui menonton video, kalian dapat menganalisis data diagram gambar. Yang ketiga, melalui pengamatan lokasi sekolah, kalian dapat menyimpulkan data dalam diagram gambar. Yang keempat, melalui penugasan, kalian dapat membuat data dalam diagram gambar. Yang kelima, melalui latihan soal, kalian dapat menyajikan data dalam diagram gambar. Yang keenam, melalui tayangan video, kalian dapat menganalisis karya maket berbentuk denah sekolah. Yang ketujuhnya, melalui diskusi kelompok, kalian dapat membuat karya maket berbentuk denah sekolah. Terus yang kedelapan, melalui penugasan, kalian bisa menciptakan karya maket berbentuk denah sekolah. Paham? Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan data. Satu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ini ya, dijelaskan ya. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah diagram gambar banyaknya siswa, banyaknya tanda kecakapan khusus. Misalkan banyaknya siswa ada 5. Beni, Dedi, Komang, Fitri, Dina. Banyaknya kecakapan khususnya. Beni berapa? 4. Dedi? 2. Komang? 3. Fitri? 3. Dini? 4. Keterangannya satu gambar mewakili tanda kecakapan khusus. Jadi dari diagram di samping dapat diperoleh informasi Beni dan Dina memiliki berapa? 4. Tanda kecakapan khusus. Ya. Dedi memiliki berapa? 2. Komang berapa? Komang dan Fitri? 3. Komang dan Fitri memiliki tanda 3 tanda kecakapan khusus. Berikut lagi. Ini adalah lagi contoh sebuah kegiatan pengumpulan sampah yang dilakukan anggota pramuka menghasilkan data beragam jenis sampah sebagai berikut. Jenis sampahnya ada sampah botol, sampah plastik, sampah kertas, sampah kardus. Banyaknya sampah botol ada berapa ini? 2. Sampah plastik ada berapa? 5. Sampah kertas ada berapa? 4. Sampah kardus ada berapa? 3. Keterangan satu gambar jenis sampah mewakili 3 tong sampah. Perhatikan dari diagram gambar dapat diperoleh informasi jenis sampah botol sebanyak 3. Sampah botolnya itu 3 tambah 3 jadi 6. Terus jenis sampah plastik sebanyak 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 15. Sampah kertas berapa? 4. Yaitu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berapa? 12. Jadi sampah kardus berapa? 3. Di gambarnya ada 3 ya. Jadi banyaknya berapa? 9. Sampah. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita perhatikan video cara membuat data dalam bentuk diagram gambar. Mau? Mau. Lebih memahami. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 4, muatan pelajaran matematika. Untuk menyatakan suatu data,
suatu gambar dapat mewakili satu atau lebih data. Ayo perhatikan contoh diagram gambar tentang banyak tanda kecakapan khusus berikut. Nama siswa Benny, banyak tanda kecakapan khususnya ada 4. Dedi 2 bintang, Koma 3 bintang, Fitri 3 bintang, dan Dina 4 bintang. Keterangannya, satu gambar bintang mewakili satu tanda kecakapan khusus. Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Koma dan Fitri masing-masing memiliki 3 tanda kecakapan khusus. Ayo kita perhatikan contoh yang lainnya. 2 kertas, tulip 3 kertas. Perlu diingat bahwa dalam keterangan tersebut, satu gambar kertas mewakili 3 buah origami. Agar lebih mengerti, perhatikan contoh lainnya berikut. Di bawah ini, data banyak siswa kelas 1 sampai kelas 4 yang mengikuti lomba menggambar. Kelas 1 yang mengikuti lomba ada 15 siswa. Kelas 2. Sekarang Ibu mau tanya, dari video yang kamu tonton tadi, apa yang dimaksud dengan diagram gambar? Ya, diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Pintar, hebat. Sekarang Ibu mau tanya lagi, dalam satu gambar dapat mewakili berapa data? Dapat mewakili 1 atau lebih data. Sekarang masih semangat? Masih. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Nah, untuk selanjutnya kita membentukkan kelompok. Ayo bentukkan kelompoknya. Satu kelompok. Sudah? Semuanya alat tulisnya dikeluarkan, pena, buku, Mister. Pena, buku, Mister. Ya, buku tulisnya, perlengkapan tulisnya dikeluarkan. Tugas kita sekarang menganalisis lingkungan sekolah ini. Lingkungan sekolah kita ada apa saja? Ruang guru, ruang kelas, WC, kamar mandi. Ya, ada ruang kelas, ruang guru, WC, ya, kantor, perpustakaan, ya. Nah, berapa banyak ruang kelas kita itu? Ruang kelas ada 6. Bisa? Bisa. Nah, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Tugas kamu adalah menganalisis data mengenai sekolah. Menganalisis data mengenai sekolah. Setelah itu kalian membuat data dalam bentuk diagram gambar. Satu gambar mewakili satu data. Ini tugas kelompoknya. Ibu bagikan LKPD-nya ya ke kelompok. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Amar kelompok 1, Gea kelompok 2, Roman Kera kelompok 3.
tanda bintang untuk menyatakan banyaknya data ya. Satu gambar mewakili satu data. Sudah berapa tanda bintangnya? 6. Ada berapa ruang kelas kita? 6. Itu kelompok Kela? Kelompok Gea? Betul. Nah, sekarang coba kelompok rombongan Gea maju lagi. Ruang kepala sekolah. Ada berapa ruang kepala sekolah kita? 1. Betul itu? Betul. Yang pintar, hebat. Lagi. Sekarang coba kelompok Kela. Ruang guru. Ada berapa ruang guru? Betul itu? Betul. Sekarang ruang perpustakaan, kembali ke kelompok ini, ke kelompok Amal, gantian. Ayo, siapa lagi yang maju? Iya, pintar, betul. Anggun tepuk tangan. Bisa kalian menyajikan data dalam bentuk diagram gambar? Mudah, bisa? Oh iya, bisa. Berarti mudah, gampang ya? Kalau begitu, setelah ini tadi tugas secara kelompok, sekarang Ibu memberikan tugas individunya. Bisa kan? Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi tugas individu, bukan tugas kelompok lagi ya. Satu orang satu tugas, kerjakan masing-masing. Sudah? Bisa? Mudah? Bisa semua? Bisa? Anggun bisa? Aman? Kela? Marsa? Bisa. Sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan. Soal evaluasinya dikumpulkan. Sekarang Ibu mau tanya lagi. Dari apa aja yang ada di sekolah kita tadi? Ada ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, itu kan WC itu berada di sekolah. Itu disebut apa kira-kira? WC, ruang guru, apa? Lingkungan sekolah, apa lagi? Lingkungan sekolah, apa lagi? Ya, pintar amat. Terus apa? Ya, tempat kita belajar itu disebut lingkungan tempat kita belajar. Bisa juga disebut dengan dena sekolah kita, ya. Kita akan membuat maket berbentuk dena sekolah, yaitu tempat sekolah kita. Apa yang disebut dengan maket?
Market adalah model atau miniatur dari suatu benda atau wilayah. Market dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Bangunan market biasanya terbuat dari kertas karton, bisa juga dari kayu. Bangunan yang dibuat dari market itu bisa berbentuk apapun, seperti bangunan rumah, bangunan sekolah, bangunan kantor. Bentuknya pun berbeda-beda. Hari ini kita akan membuat market berbentuk sekolah kita, ya. Ada pertanyaan? Masih semangat? Masih. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran cara membuat market, ya. Mau? Seni budaya dan prakarya. Membuat market. Market adalah model atau miniatur dari suatu benda atau suatu wilayah. Market dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung kayu. Bangunan yang dibentuk dapat berupa bangunan apapun, seperti rumah, sekolah, ataupun gedung kantor. Sebelum dibentuk, pola bangunan sebaiknya diwarnai terlebih dahulu. Hal tersebut untuk memudahkan proses menghias saat seluruh bagian market sudah terpasang. Market dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah benda atau wilayah. Jika digunakan untuk menggambarkan sebuah wilayah, market juga dapat berfungsi sebagai denah. Market yang menggambarkan wilayah biasanya terdiri atas beberapa bagian seperti gunting, lem, dan pola bangunan rumah. Langkah membuatnya, langkah yang pertama, kita gunting bagian tepi gambar pola rumah. Dari video yang kamu tonton, sekarang Ibu mau bertanya. Pernahkah kamu melihat karya tersebut seperti di video tadi? Pernah. Bisakah kamu membuat karya tersebut? Bisa. Teknik apa yang digunakan dalam membuat karya seperti di video? Menggunting, memotong, menyambung. Gunting, memotong, dan menyambung. Sekarang Ibu bagikan LKPD secara kelompok untuk membuat market berbentuk denah sekolah. Kamu lihat dulu LKPD-nya, kamu baca dulu. Ini Ibu bagikan LKPD-nya per kelompok ya. Sudah membawa alatnya? Paling sudah Ibu suruh membawa apa? Kardus, apa lagi? Gunting, tarik. Lem. Sudah dibawa semua? Ya, keluarkan kardusnya, keluarkan alat-alatnya. Waktu pengerjakannya kira-kira berapa menit selesai kamu produk ini? 25 menit. 25 menit selesai? Selesai. Ya, waktunya 25 menit kamu mengerjakannya ya.
Benderanya ini Nafis, ambil bendera itu kamu tempelkan. Jangan lupa benderanya ya. Benderanya di lapangan mana kita? Di lapangan yang kedua. Ya. Sudah? Karena waktunya sudah 25 menit ya, berarti kepemilikan produk kita sudah selesai. Ibu perhatikan juga sudah selesai. Sekarang kita mengambil satu meja di belakang untuk memamerkan hasil karya kalian. Ayo angkat meja yang di belakang. Sekarang ibu coba minta satu kelompok perwakilannya membawa produknya ke depan. Produk market berbentuk dana sekolah. Ya, kelompok aman, kelompok kela, kelompok gea, kelompok kela. Iya, ini kelompok Ahmad, pinter anak ibu hebat. Ini kelompok gea. Ayo, ini satu lagi kelompok kela. Kelompok kela. Iya, ternyata bagus semua. Anak-anak ibu hebat, sudah bisa membuat karya market berbentuk dana sekolah. Tepuk tangan semuanya. Ya, pintar. Sekarang karena kalian sudah mampu membuat market berbentuk dana sekolah, ibu memberikan tanda bintang untuk semuanya. Ibu lihat semuanya bagus-bagus. Ini untuk kelompok Amar, tanda bintangnya. Ini untuk kelompok kela, tanda bintangnya. Dan ini untuk kelompok Gia. Iya, hebat, tepuk tangan semuanya. Berarti kalian sudah mampu menyajikan, membuat dana berbentuk, membuat market berbentuk dana sekolah. Sudah membuat market berbentuk dana sekolah. Ibu memberi setiap anak satu bintang karena sudah mampu membuat market. Tepuk tangan. Ini bintang yang Dendi. Ini yang Amar. Ini yang Anggun. Yang ini yang Marsha. Yang ini yang Lexa. Gea. Nafis. Kela. Sekarang dari bintang yang kalian punya, kalian boleh menaruhkan di produk kelompok lain, tapi tidak boleh di kelompok kalian. Ya, kita mencari produk terfavorit. Produk yang mana? Paham? Produk yang terfavorit yang mana kalian menaruhkan bintangnya. Ya. Nah, sekarang coba dari Dendi, silakan menaruhkan bintangnya yang mana yang menurut kalian bintang terfavorit. Cari yang mana yang produk terfavorit kalian disuka. Nah, tepuk tangan. Ayo Amar lagi, teruskan itu. Yang mana? Nah, lanjut. Nah, sekarang ibu hitung yang mana yang terfavorit. Yang ini tadi kelompok siapa ini tadi? Oke, kelompoknya dapat berapa bintang? 1, 2, 3. Iya, dari temannya kelompok lain memberi 3 bintang.
bagikan soal evaluasi ya. 2 soal, gampang nih. Kerjakan. Kamu perhatikan gambar itu. Gambar tersebut karya di bawah ini dibuat dengan teknik apa? Dipotong. Ditulis, tidak usah disebutkan. Yang kedua, apa alat dan bahan untuk membuat karya seperti gambar? Sudah mengerjakan soal evaluasinya? Kalau sudah, sekarang kumpulkan. Sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Diagram gambar dan membuat maket. Diagram gambar dan membuat maket. Adakah yang belum dimengerti? Tidak. Bagaimana perasaannya selama pembelajaran hari ini? Baik. Senang? Senang. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Yaitu kesimpulan kita adalah apa? Diagram gambar Dan apa lagi? dan membuat maket berbentuk dengan sekolah. Nah, kesimpulannya kita hari ini adalah menyajikan diagram gambar dan membuat maket berbentuk benang sekolah. Besok kita akan belajar yaitu mengenai menjelaskan posisi suatu tempat pada denah. Pada denah ini bagaimana posisinya? Ya? Paham? Paham. Kita menyanyikan lagu daerah kita. Lagu daerah kita ini lagu apa ya? Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyikan. 1, 2, 3. Untuk pelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta tolong kepada Amar untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Pelajaran hari ini Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.